Halo Cyberian, kembali lagi bersama gua Praja dan gua Putri di acara Cyber Talk. Nah, Kak Praja gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, gua sehat banget. Kalau lu gimana nih? Alhamdulillah baik. Sehat banget. Nah, buat para Cyberian, sehat gak nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, untuk kali ini siapa sih Kak narasumber kita? Nah, jadi kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Betul. Lagi tentunya sangat Inspiratif, memotivasi. Iya, terus kreatif, berprestasi juga. Banyak banget ya tentunya. Yes. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, Kak Naufal. Halo Ya. Kak Noval. Halo. Nah, jadi Kak Naufal ini adalah alumni Cyber University. Nah, terus untuk selanjutnya bisa Kak Naufal jelasin kali ya, mulai dari salam sapa kepada Cyberian. Oke, halo semuanya. Saya Naufal Maulana Sorijono. Sebelumnya saya dari Prodi Teknologi Bisnis Digital. Sekarang berubah nama ya, jadi Bisnis Iya, Digital. betul. Berarti secara aku nih angkatan 2019. Ya. Lulus tahun 2023. Mungkin sebagai angkatan kedua kali. Yes. Mungkin itu untuk perkenalan. Nah, oke. Nah, kakak kan masih terhitung baru nih, Iya. baru lulus tahun Baru lalu. lulus. Nah, iya. Bisa dong ceritain pengalamannya sedikit selama kakak berpendidikan di Cyber University. Oke. Mungkin untuk awal-awal ya, mulai dari awal kuliah, itu kan mulai pendaftaran, kita mulai mencari untuk prodi apa sih yang mau kita tempuh di BR Institute. Mulai tuh lihat ada prodi yang cukup baru, teknologi bisnis digital waktu itu. Memang dikit, tidak semua universitas tuh ada teknologi bisnis digital. Dan aku baca-baca nih, ternyata 50% bisnis, 50%-nya teknologi. Mungkin cocok juga buat aku yang nggak terlalu tertarik sebenarnya sama ngoding, tapi gitu ya. ada vibes untuk jadi pebisnis juga lah pada awalnya. Setuju, Jadinya daftar di situ. Malah awal-awal kuliah itu kayak ternyata beneran nih kita di SKS-nya mempelajarin tentang coding, ada juga bisnis. Malah kalau misalkan kita compare dengan prodi lain, ternyata kita masuk nih ke mereka. Nah, itu mungkin untuk sekilas tentang aku awal kuliah. Untuk motivasinya sih memang ya aku punya ketertarikan bisnis, dan memang di zaman sekarang ini teknologi sudah tidak terhitung jumlahnya, mulai dari startup. Kita lihatlah dari Gojek, Grab, OVO, itu kan semuanya startup tuh. Mungkin cocok lah dari kita itu apabila ingin berkecimpung di dunia teknologi dan bisnis atau fintech yang saat ini, mungkin prodi teknologi bisnis digital juga menjawab untuk kebutuhan kita di masa depan. Betul. Karena aku juga pribadi ngambil bisnis digital nih Kak. Emang bisnis digital itu Iya, masih ibaratnya lagi ngetren banget ya. Iya, sebenarnya bagus. Terfavorit juga kan di kampus kita. Iya, betul banget. Jadi buat para penonton nih yang mau masuk Cyber University, bisa langsung aja masuk bisnis digital. Salah satunya. Iya, betul banget. Nah, terus nih kan Kak Naufal udah kuliah di Cyber University dan jadi alumni. Tentu pasti Kak Naufal ini berorganisasi ya. Nah, Nah, saya cari tahu nih Kak Naufal ini ternyata ketua Departemen Minat dan Bakat, betul? Oh iya, benar. Nah, bisa dijelasin nggak tentang pengalaman kakak kakak selama menjadi ketua Departemen BK? Oke, untuk organisasi itu aku sudah bergabung selama 2 periode nih. Untuk periode pertama itu aku staff. Oh iya. Karena kita kan drill angkatan pertama, kita masih belum tahu kan, masih ngeraba-raba lah BEM ini ke depannya bakal menjalankan tupoksi apa sih untuk mahasiswa. Mulailah masuk ke periode 2, itu aku menjabat sebagai ketua Departemen Minat dan Bakat. Udah mulai ada adik kelas tuh, jadinya kita udah mulai fokus nih untuk di BEM nanti bakal menyelenggarakan ini itu. Tapi memang yang aku fokuskan waktu itu adalah kita memfasilitasin kepada mahasiswa apabila mereka ada kegiatan seperti lomba dan beberapa kebutuhan lainnya, itu kita bisa memfasilitasin mulai dari pendaftaran mereka gimana, habis itu apakah mereka perlu pembimbing atau pembina saat mereka lomba, itu kan pasti diharuskan kan. Pada saat kita mendaftar perlombaan, kita memberikan rekomendasi nih kalau misalkan
oh kalian ada mau ikut lomba tentang bisnis nih, mending ke Bapak A karena cocok nih, dia juga ngajar. Kalau mau teknologi sama ibu ini codingannya bagus. Nah biasanya kita ngasih rekomendasi seperti itu. Mungkin itu aja. Berarti Kanova tuh di BEM ini sangat aktif banget ya, apalagi bisa jadi ketua alias kepala departemen, itu sangat betul. Prestasi banget lah ibaratnya ya. Malah soalnya kita dulu ada kayak jargon kalau departemen minat bakat ini tombak prestasi mahasiswa. Oh iya. Karena kan kita awal tuh. Iya, Kalau kita mau berprestasi kan otomatis dari mahasiswanya ini harus kita majukan dulu kan, harus kita fasilitasiin. Apapun itu pokoknya mereka sudah berjalan dan mereka sudah siap, itu termasuk peran dari kita. Kita sebagai jembatan ya Kak. Iya, itu termasuk peran. Cocok banget sih buat kita yang di untuk kita nih Kak. Sekarang juga menjadi anggota departemen minat bakat. Cocok banget ya. Oh, minat bakat itu. Iya. Kita angkatan. Ketuanya Kak. Wih, penerus nih berarti. langsung datang ini ya Pak, jagoannya langsung. Jangan samain, kalau sekarang kayaknya tantangannya lebih tinggi daripada dulu. Bismillah aja ya Kak. Bismillah aja. Sekarang kita ngomongin prestasi nih Kak. Gimana nih Kak Praja? Nah, terus kan pasti Kanoval ini punya prestasi. Dan tentunya dulu di sini pasti kan banyak banget nih prestasi yang udah Kanoval dapatkan nih. Nah, apa itu prestasi yang udah Kanoval dapatkan? Dulu sekitar tahun awal 2020 itu kita pernah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Malaysia. Tapi dengan kondisi tertentu pas itu COVID, kita jadinya menyelenggarakan secara online. Waktu itu memang beberapa negara yang berpartisipasi itu ada 11, ada Malaysia, Thailand, India, Jepang, sampai Inggris itu ikut memang. Dan kita di sini emang membahas tentang 17 SDGs atau sustainable di dunia. Nah di situ memang peranku nggak terlalu besar sih, karena memang basic secara Inggris aku kurang. Tapi memang dari teman-teman itu membantu kok, kayak siapa yang jago bernarasi nih, biasanya aku tugasin kakak A, nanti misalkan ada poin-poinnya debat itu kakak B. Jadi kita di sini sebenarnya saling support gitu karena waktu itu nggak ada yang mau jadi ketua. Gitu. Tapi karena kita semua minder, kita kan juga awal-awal event yang gede, tiba-tiba ini langsung student exchange ya kita, tapi memang online, tapi juga harus bisa bahasa Inggris. Kan kuliah gitu Kak, semua tiba-tiba. Iya, memang semuanya tiba-tiba, tapi apapun itu eventnya kan otomatis kita berpartisipasi. Iya, betul banget. Kan ini juga membawa nama baik kampus kan, kita sebenarnya. Otomatis kalau misalkan aku kayak ngacau kan minder ya. Iya, betul. Jadinya mending kita tanggung bersama sama teman-teman juga, kita sukseskan untuk perwakilan kampus. Dan alhamdulillah kalau tim aku sendiri itu kan memang dapat silver award. Ada kok yang dapat gold award, ada yang bronze, itu juga ada perwakilan tim terbaik, itu juga ada. Memang teman-teman di kita yang ikut lomba semua itu memang sudah kita filter nih, mereka ada prestasi di bidang tertentu dan bahasa Inggrisnya terbilang oke lah. Berarti emang udah udah tersistematis sebelum mendaftar gitu ya. Iya. Kak boleh spill nggak sih itu lomba apa tuh Kak? Yang mana? Yang tadi yang mendapatkan silver. Kalau aku itu membuat sebuah ide di mana produk-produk yang bahasanya tidak terpakai, terbengkalai elektronik itu bisa di recycle kembali, bisa dipergunakan. Masalahnya kita kemarin tuh ambil case di negara Thailand ya. Mereka itu banyak sekali jenis handphone, elektronik, sampah elektronik mereka itu lebih gede daripada di Indonesia. Meskipun Indonesia itu kayak masyarakatnya lebih banyak daripada di Thailand, tapi ternyata sampah elektronik mereka lebih banyak. Itu karena faktor impor dari Cina dan berbagai negara lainnya, konsumsi mereka terhadap elektronik itu tinggi. Jadinya banyak sekali produk-produk yang sudah dipakai, ada yang terbaru, otomatis ditinggalkan, dibuang. Itulah yang menjadi faktor utama di mana kalau kita itu membuat sebuah ide, ada sebuah platform di mana dia itu bisa melakukan service dan recycle terhadap produk-produk elektronik yang sebenarnya masih layak pakai. Jadinya tidak membuang dari nilai guna produk tersebut, apalagi seperti kulkas yang bentuknya tinggi, TV itu kan TV dipakai di mana-mana tuh. Otomatis sebenarnya asalkan fungsinya terpenuhi pasti kepakai kan. Beda dengan handphone lah, waktu itu tantangannya susah karena kan
chipsetnya terbaru, layarnya hasilnya tinggi, kameranya oke. Nah itu waktu itu memang kita nggak bisa menjawab seperti itu. Dan lagi aku juga pernah runner up di Business Idea Plan itu di Jakarta. Oh iya. Itu masalahnya kita masih semester 1 nih. Oh masih semester 1. Keren sih Kak. Kita memang punya dosen yang usil banget tiba-tiba. Lu mau nilai kewirausahaannya tinggi nggak? Ekonomi ya. Real Kak. Real. Itu beneran harus disupil sih ya dosennya, tapi di belakang layar aja. Jangan dong. Agak bahaya nih. Karena memang, oh iya aku daftarin ya. Siapa bertiga cari nama. Semester 1 itu kita belum kenal satu sama lain kan jadinya. Langsung kaget gitu. Kanan sama belakang tuh meja tuh langsung. Oh iya, langsung. Lomba yuk. Dapat nilai lo dari bapak ini lah. Udah, emang bodohnya dapat nilai lo dari bapak ini. Ikut ya. Tiba-tiba kita lolos. Masuk ke tahap kita tuh harus presentasi di depan sama jurinya. Oh iya. Tapi karena kita waktu itu memang masih angkatan pertama, belum ada pengalaman, prepare mendadak, tiba-tiba lolos kan. Presentasilah kita, ternyata kita tidak ada produk jadinya. Itu yang membuat kita hanya sampai runner up aja, nggak sampai. Sayang sih memang nggak sampai juara satu. Nah sama satu lagi itu aku paling sering aktif ikut project UI UX. Oh iya. Itu ada di Marsuara sama di iFest. Karena memang aku pernah berpartner sama teman-teman dari prodi lain yang dia itu memang suka ngoding. Sedangkan kalau aku suka ngedesain sama mikirin bisnis strateginya. Yes, business plan. Ya, itu masuk ke dalam bisnis plan. Jadinya kita buat strategi bisnis, kita carilah lomba-lomba terkait. Ikutlah kita di project Marsuara sama FSU UX itu program dari pemerintah sih, Gemastik. Oh iya, Gemastik. Rutin memang setiap tahun kan? Yes. Sekarang masih lagi diadain sih ya. Betul. Berarti sekarang ada itu? Iya, ada. Insya Allah ada ya Kak. Yes. Harusnya bisa sih berkaca dari pengalaman kita ya. Yes. Semoga ya doakan ya Kak, semoga lancar. Ya, jadi guys, para cyberlia nih, Kak Noval ini emang sangat hebat banget dan tentunya berprestasi, kreatif, sering nyoba hal baru. Yes, sering nyoba hal baru. Jadi buat cyberlia nih, perlu dicontoh Kak Noval ini, iya kan? Betul dong. Ya, betul banget. Nah, terus nih, kan Kak Noval tuh sekarang kerja di BSI ya? Di BSI. Nah, tapi sebelum di BSI tentunya Kak Noval kalau nggak salah tuh di Bank BRI ya? Oh iya, itu magang di BRI. Bisa dijelasin nggak pas magang di BRI Kak Noval tuh di divisi apa dan pengalaman yang Kak Noval dapetin tuh apa? Oh oke. Dulu pas kita magang itu kan memang kayak ada 4 opsi ya. Kamu mau jadi data analis, bisnis analis, e-channel, atau satu lagi itu aku lupa. Kayaknya lebih ke arah bisnis juga sih. Nah, aku tuh ambil bisnis analis. Tapi memang tak disangka ternyata posisi yang kosong. Aku dapat divisi DNR nih. Divisi distribution network ini atau DNR ini ternyata mereka perlu posisi tentang product owner. Jadi di sini aku sama sekali nggak tahu tuh product owner. Tiba-tiba, kamu ke tim ini ya, kamu sebagai product owner, kamu nanti megang aplikasi NDS. Nah itu waktu itu awalnya aku belajar basic sebagai bisnis analis, tiba-tiba dialihkan ke sebuah role yang aku nggak tahu sama sekali. Jadi memang selama sebulan aku magang itu aku lebih ke mengamatin siklus kerja tim, kayak apa sih sebenarnya yang mereka lakukan, mereka tuh nge-report apa aja, tim-timnya seperti apa, kerjasamanya ke bagian mana aja. Selama sebulan itu aku memang pelajari, oh ternyata sebagai product owner itu kita mau megang sebuah fitur ya. Bisa nih kalau gambaran gampangnya di Gojek. Di Gojek itu kan ada kayak pemesanan ojek motor tuh, ojeknya ya. Habis itu untuk untuk mobil ada Gokar, ada GoFood juga. Misal aku pengen buat, gimana kalau kita tuh buat mesan tiket pesawat tapi dari Gojek. Itu yang aku buat, berarti aku buat fitur GoPlane. Jadi fitur yang nantinya ada itu ditanggungjawabkan oleh seorang product owner. Nanti misal GoPlane tuh berarti aku sebagai product owner ini mikir kayak pasti kenal namanya BMC. Business Model Canvas. Nah di BMC tuh mikir segmennya seperti apa, orang yang terlibat seperti apa, effortnya seperti apa. Itu kita sebagai product owner emang
memikirkan strategi bisnisnya. Karena kalau nggak ada potensi bisnisnya, cuma dong. Iya betul. Berarti kan kita buat aplikasi yang nggak kepakai sama sekali kan. Banyak kok beberapa di Gojek itu sendiri pun atau di beberapa aplikasi itu fitur mereka dihapus karena nggak ada potensi nasabahnya, nggak ada orang yang akan menggunakan fitur tersebut secara berulang-ulang setiap waktunya. Nah, sampailah beberapa saat kemudian di 3 bulan terakhir aku magang itu magang Brimo. Oh Brimo, langsung berubah tuh karena ada kebutuhan. Oh di Brimo kita mau buat aplikasi nih, tapi kita kekurangan orang dan emang kita beririsan secara fungsi. Kalau di aku memang non finansial, jadi fitur yang aku kembangkan di Brimo emang non finansial nih. Kita melakukan pengkinian data nasabah. Kita mulai dari apa sih kayak urgensinya kita memakai pengkinian data karena ada peraturan OJK dan sebagainya, dan semua bank itu harus mempunyai data nasabah yang gold, yang emas, yang bukan data palsu lah kayak alamatku di A ternyata di B. Nah itu kita pelajari, itu kita buat dalam waktu 2 bulan aja. Dan itu product owner kan intinya kita memegang kayak developer di bawahnya kan. Malah beberapa nggak tahu kalau kan magang. Jadinya udah pamit, oh ya saya sudah selesai di sini sebagai magang. Itu pada kaget semua tuh saya. Lu ada magang. lu ini loh sama orang-orang di bawah lo tuh orang kerja BRI semua lo kayak walah ternyata anak magang yang selama ini ngusilin kita. Karena kan pasti oh mas ini data yang ini mana nih belum dikerjakan nih. Itu kan pasti product owner kita menekan kayak produk itu misal harus ngoding nih 2 minggu. 2 minggu tuh harus kelar, karena kalau enggak di belakangnya tuh pasti kena kayak rilisnya bakal lebih lama, ngetesnya, mending kalau tesnya bisa tepat waktu, misalnya tesnya ada yang gagal, ngoding lagi, kita emang harus ketat dengan yang namanya timeline, telat dikit aja ya masalah, paling atasan yang marahin. Betul, berarti emang gak boleh delay ya. Barulah aku selesai di BRI, pindah ke BSI. Itu biasanya aku juga sebagai dari intern berarti jadi junior. Aku junior product owner. Di situ aku memang memegang produk yang awalnya aku non finansial, sekarang aku ke finansial. Jadi lebih ke arah pembiayaan. Ini berarti pelajaran baru lagi nih, kita realnya pelajarin strategi bisnis. Yang awalnya aku cuman sekedar buat aja, yang penting ada nasabah. Sekarang aku buat harus ada nasabah dan harus bisa mengambil profit setidaknya 500 juta ke atas atau 25 M. Itu bisa, soalnya target segmentasi aku sendiri itu nasabah SMI. Jadi nanti pas kuliah dipelajarin kok kayak SMI itu apa sih, small medium enterprise. Itu aku memegang lingkup bisnis itu. Itu kalau pengalaman aku sekarang di BSI. Emang keren banget ya. Masih junior, nggak usah terlalu tinggi. Kita mikirinnya juga udah pusing ya. Iya lagi, betul banget Kak. Itu memang bertahap sih, memang dari belajar dulu, nanti lama-lama terbiasa, nanti lama-lama baru bisa nge-lead tim sendiri. Karena kan pada hakikatnya kalau kita dari mahasiswa ini kita harus sudah belajar memimpin teman-teman kita nih, sama teman-teman kita organisir, kita kerja kelompok ini, kita harus ngerjain ini, jangan sampai kita tertunda bla bla bla. Memang dari kampus belajar, nanti pas sudah saat masuk di dunia kerja itu udah nggak terlalu kaget, sudah siap kayak oh aku bakal megang tim ini, meskipun aku pemula tapi aku rolku sebagai pemimpin, aku harus bisa. Karena kalau misalkan memang kita nggak bisa memimpin sebuah tim, itu anggota-anggota kita tuh bakal kayak lu bisa apa sih? Nah, kenanya kayak gitu. Jadi memang ada waktu buat belajar lah selama kuliah. Nggak usah malu kuliah nggak apa-apa daripada malu pas kerja. Iya sih, betul Kak. Masih belajar juga kan kita. Itu nggak masalah. Nah, tantangan Kakak pas di posisi itu apa tuh? Terus gimana cara Kakak ngatasinnya? Memang tantangan waktu aku itu awal-awal adalah gimana caranya aku bisa memberikan tekanan ke satu tim. Maksudnya dengan adanya aku di tim tersebut, tim itu bisa jalan. Karena aku kan posisinya orang baru tuh. Betul. Orang baru kayak wah yang harus kita orang baru nih, tahu nggak cara kerja kita? Biasanya kayak gitu tuh. Mulailah kita dengan melakukan beberapa pendekatan ke tim. Misal saat kita diskusi kita harus ada, datang kerja pagi harus udah ada. Itu memang hal yang kecil tapi itu memberikan kesan kalau kamu itu ada. Itu memberikan kehadiran. Dampak yang besar ya Kak. Itu memberikan kehadiran kalau
oh berarti sekarang aku dipimpin sama dia ya. Berarti aku harus beberapa kali setiap saat itu nge-report dan kerja sama dengan dia. Oke, berarti luar biasa banget kan Kak Praja. Kanoval ini emang luar biasa. Sangat-sangat berprestasi. Gak kerasa ya kita udah mendengar ini pengalaman Kanoval dari A sampai Z. Dari prestasinya udah ada, terus dari pengalamannya tentu emang hebat banget sih Kanoval. Nah, bisa gak Kanoval ngasih pesan dan untuk adik-adik mahasiswa bisnis digital? Pesannya gimana sih biar kayak kedepannya itu cemerlang lah ibaratnya masa depan, dan tipsnya tuh kayak gimana Kanoval? Pesan untuk mahasiswa bisnis digital mungkin buat Cyberian kali lebih tepatnya. Beberapa kata singkat, kita termasuk beruntung sebenarnya di sini karena mulai dari awal masuk ke sini aja nggak kepikiran bahwa kita bakal dapat magang. Kayak magang itu pun adalah sesuatu kayak privilege yang luar biasa daripada teman-teman, bahkan temanku dari kampus lain itu mereka agak effort ketika mereka mau melamar kerja. Mereka nggak ada pengalaman. Berbeda dengan kita kayak kamu kampus dari mana itu jarang ditanya, tapi ditanya kamu pernah apa. Nah itu cocok banget dan aku memang sengaja selinier. Jadi kalau udah product owner, jadi buat teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau yang mau magang lah ke depannya itu bisa nih dari sekarang tentukan passionnya. Dan misal pun selama udah dapat magang nih, udah dapat posisi ini dan kamu tertarik, itu bisalah diperdalamin atau kalau bisa tuh dapatkan kayak sertifikasinya. Itu bakal jadi poin plus buat kalian ke depannya. Karena kalau di kita udah kerja habis itu ngambil sertifikasi mungkin agak susah. Tapi lebih bagus buat kalian. Malah temanku sendiri nih, dia tuh pas sambil skripsi dia tuh ambil kayak kelas buat sertifikasi. Itu bagus tuh buat dia. Jadi udah ada aku mau sebagai product owner, udah ada lisensi sama sertifikasinya. Nah itu cocok banget ketika kalian masih jadi mahasiswa daripada udah kerja nanti. Jadi gampang gitu pas mau ngelamar kita udah dapat sertifikat sih. Nggak terlalu susah juga. Nah, dari tadi kita udah ngobrolin lagi kan ya dari A sampai Z tentang Kanoval nih. Terima kasih Kanoval karena sudah menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Dan terima kasih buat para Cyberian dan juga para penonton yang udah saksikan episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Oke. Kita pamit, bye.